Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini buat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saya menyapa saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada. Kita percaya bahwa setiap waktu kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan semata. Amin. Dan pagi ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan melalui renungan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati, pasti dikuatkan, pasti dimotivasi di dalam sepanjang minggu ini, karena firman-Nya meneguhkan setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita luangkan waktu sejenak. Mungkin engkau saat ini sedang menempuh perjalanan ke tempat kerja, atau barangkali sedang dalam pekerjaan di kantor. Mungkin juga sedang di rumah dalam kesibukan bersama keluarga, atau mungkin lagi santai-santai. Tapi saya percaya bahwa ketika kita meluangkan waktu dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Itulah sebabnya pagi ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk menikmati segala anugerah-Mu, dan Engkau pula memberikan kami waktu untuk bisa bekerja, berusaha, belajar, dan kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu yang menuntun kami dalam minggu ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam kitab Kejadian, ya, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman ini tentang mengenal Allah yang kusembah. Saudara, kata mengenal adalah kata yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kata mengenal adalah kata yang sangat vital di dalam kehidupan kita, apalagi dalam kaitannya dengan Allah yang seharusnya kita sembah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa kita mengenal Allah yang kita sembah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun kepercayaanmu, apapun keyakinanmu, apapun kondisimu, apapun persoalanmu hari-hari ini, saya mengajak untuk merenungkan bagian ini tentang mengenal Allah yang kusembah. Mengapa saya katakan vital? Kenapa? Karena ketika kita mengenal Allah yang benar, maka sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Baik di hidup hari ini, hidup hari esok, maupun untuk kehidupan di masa-masa akan datang. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman ini. Mengapa begitu pentingnya kita mengenal Allah yang kita sembah? Yang pertama, karena Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Perhatikan kalimat yang pertama dikatakan di sana, pada mulanya Allah. Berarti segala sesuatu. Artinya gagasannya, idenya, kreatornya adalah Allah. Jadi tanpa Allah tidak mungkin ada segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa Allah yang memulai segala sesuatu dengan baik, dengan sistematis. Allah memulai segala sesuatu dengan indahnya, dengan tujuannya yang mulia untuk manusia yang diciptakan di hadapannya.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berjuang, ketika saudara bekerja di sepanjang minggu ini, kita perlu tanamkan dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, karena Allah yang memulai segala sesuatu, maka mari kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai pekerjaan bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengenal Allah yang kita sembah? Di kalimat berikut mengatakan di sana, Allah menciptakan. Jadi yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah yang kita sembah? Supaya kita mengenal siapa pencipta kita sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kata Allah di sini itu menggunakan kata jamak. Dan nanti video-video berikutnya saya akan menjelaskan tentang siapa Allah yang jamak itu. Kenapa harus ada kata-kata yang sering diungkapkan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau tentang Isa Al-Masih, atau Yesus Kristus. Nanti kita akan pelajari lagi. Tapi bagian ini kita akan belajar dulu tentang Allah yang kita sembah. Bahwa Dia Allah yang pencipta, Allah yang mengasihi, Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, Allah yang memulai. Jadi kita tanamkan dulu dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh hidup kita bahwa Allah yang memulai. Yang kedua, kita harus memahami, mengerti dulu, dan kita harus menghidupi dulu tentang siapakah Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus memahami dulu bahwa ada pencipta di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semakin sadar setiap hari ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Pada prinsipnya adalah Allah yang menciptakan sehingga kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi kita harus memahami dulu, kita harus mengerti dulu bahwa siapakah pencipta kita yang sesungguhnya. Pencipta kita adalah Allah Elohim. Dan sederhana Bapak Ibu Saudara, Allah itu roh, tidak terlihat dan tidak bisa disentuh oleh manusia, kecuali Allah mau menjadi seperti manusia supaya manusia bisa mengenal. Nanti saya akan menjelaskan di video-video berikut. Tapi paling tidak gambaran ini, Bapak Ibu Saudara, paling tidak membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti bahwa Allah yang sesungguhnya adalah Allah pencipta yang punya tujuan di dalam kehidupan kita. Baik itu Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, semua agama, Konghucu dan sebagainya, semua mengenal Allah. Semua tahu tentang Allah. Tetapi nanti saya akan menjabarkan Bapak Ibu Saudara bahwa siapakah Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan melalui renungan ini saya tidak mengajak saudara untuk masuk Kristen, bukan. Tetapi paling tidak saudara membuka wawasan saudara, membuka pemikiran saudara tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Tadi poin yang pertama saya menjelaskan bahwa Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya. Dan yang ketiga, dilanjutkan di sana, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mengapa kita harus mengenal Allah yang kita sembah? Supaya kita mengenal karya-karyanya di dalam hidup kita. Dan karya-karya Allah yang pertama yang diciptakan itu adalah langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia
Siapakah manusia itu? Yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yang biasa dikenal oleh orang-orang pada umumnya. Artinya manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Termasuk Anda dan saya sebagai keturunan Adam dan Hawa. Wah, Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa Allah yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, bahwa Dia menciptakan karya-karyanya yang begitu indah, karyanya yang begitu mengagumkan. Langit yang mengagumkan, bumi yang begitu luas. Sehingga dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita adalah Allah yang menciptakan karya-karyanya dengan tujuannya yang mulia. Salah satu buku yang dikarang oleh Rick Warren menegaskan di sana bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Itu Dia memiliki tujuan yang mulia supaya ciptaannya itu memuliakan, mengagungkan nama Allah. Itu tujuan utamanya. Jadi apapun dalam hidup ini, baik itu jabatan, kedudukan, popularitas hidup, apakah mungkin kita pernah melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak perlu disombongkan. Sebab itu hanyalah sementara di dunia ini. Tetapi yang perlu kita banggakan, perlu kita syukuri, yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati adalah Allah yang memulai segala sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu, dan Allah yang menciptakan karya-karyanya yang mulia, termasuk hidup Anda dan saya. Ketika kita memulai segala aktivitas kita dalam minggu ini, ingatlah bahwa Allah yang mulai segala sesuatu. Allah pula yang memberkati. Amin. Yang kedua, Allah yang menciptakan. Jadi kita harus mengenal Dia secara benar sebagai Allah pencipta dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus mengenal, kita harus menyadari bahwa alam semesta termasuk hidup Anda dan saya adalah karya-karya Allah yang diciptakan. Jadi hidupmu hari ini berharga di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Mungkin orang lain melihat sebelah mata, mungkin orang lain tidak menganggap atau menjelekkan, memfitnah dan sebagainya. Tetapi percayalah, di mata Allah hidup Anda dan saya berharga. Maka marilah melihat ke depan dengan optimis. Marilah melihat ke depan dengan pikiran yang positif, bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saya rindu berdoa buat saudara pagi hari ini sebelum mulai segala aktivitas di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah benih firman ini akan mengarahkan, menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang memahami secara benar bahwa Allah memulai segala sesuatu. Tuhan, tuntun kami supaya kami mengerti, memahami bahwa Allah sang pencipta dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat, kami bisa menyaksikan, kami bisa menyadari bahwa karya-karya Allah begitu indah, begitu mengagumkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, kami bersyukur buat firman. Ketika Tuhan memulai segala sesuatu, maka Tuhan pula yang memberkati, Tuhan pula yang berdaulat, Tuhan pula yang berkuasa
untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan mengadakan, maka kami percaya pula bahwa Tuhan pula yang akan memberkati apa yang diadakan. Dan Tuhan tuntun kami supaya setiap anugerah-Mu melalui alam semesta yang Tuhan beri melalui hidup kami bisa menghargai, menghormati, kami bisa memelihara, kami bisa menjaga atas anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah sepanjang minggu ini ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, ketika kami menempuh studi, kami percaya anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Mungkin ada bergumul dengan usaha pekerjaan hari ini, ada yang bergumul dengan keluarga, suami istri, Tuhan pulihkan, anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, Tuhan memberkati. Ada bergumul dengan pasangan hidup yang sudah sekian tahun berdoa, bergumul, yang mungkin masih ragu untuk menentukan pilihan hidup. Kayak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong. Bahkan mungkin ada yang masih meragukan tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan meneguhkan iman mereka supaya mereka sungguh-sungguh mengerti, memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang lagi ragu Tuhan teguhkan. Kami bersyukur, ini doa kami, pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pagi hari ini. Ya, di awal minggu dan di akhir minggu saya akan bagikan renungan buat saudara. Biarkanlah setiap renungan itu akan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara bisa membagikan buat keluarga, buat sahabat, buat siapapun juga, ya, supaya mereka juga boleh diberkati, mereka juga boleh diarahkan, paling tidak membuka wawasan mereka untuk mengerti, memahami siapa Allah yang sesungguhnya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom dan selamat pagi.